Musuh saya besar jadi saya kalah. Saya bukan salah tapi saya kalah. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Hasilnya menang kita. Iya. Tapi ibunya Di penjara. Ironis ya, saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Baik, saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang pernah berjuang untuk melawan flu burung SARS, Bu, ya, itu pada tahun 2005. Oke. Dan di sana kalau saya baca semuanya, Bu, Ibu ini sebenarnya sebagai seorang pahlawan yang berhasil menghilangkan flu burung di Indonesia dan di dunia, itu benar nggak, Bu? Jadi membatalkan penetapan pandemi flu burung oleh WHO. Membatalkan Ya, penetapan pandemi. Ya. Oh ya, oke. Tapi Bu, sebelum ke sana, Bu, Ibu di penjara saat ini. Kebetulan saat ini lagi tidak di penjara, beliau lagi di rumah sakit saat ini karena satu dan dua hal. Tapi Ibu di penjara karena dituduh korupsi sebesar 6 miliar, 1,3 miliar. Saya itu tidak menerima sepeser. Betul, tapi Ibu dituduh Ya, korupsi. dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh eselon 2 saya. Dan eselon 2 saya sudah membayar lah dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum. Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jadi pada saat pengadilan? Saat pengadilan itu jaksa penuntut umumnya mengatakan fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya memutuskan tanpa bukti, saya tidak perlu bukti. Dan Ibu akhirnya harus dipenjara. Menurut Ibu Sangat tidak fair. kalau misalnya Ibu tidak bersalah, kenapa Ibu bisa dipenjara? Ya itu negara kita ini nampaknya tidak berdaulat full, tidak full berdaulat. Nyatanya saya ngerasain sendiri ya bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, nggak ada salahnya dibikinin perkara. Artinya karena Ibu tidak bisa diatur, Bu, ya? Ya, mungkin saya dikatakan tidak bisa diatur oleh siapa saya nggak tahu. Kita yang tersebar adalah Ibu mengatakan jangan menggunakan vaksin dari Bill Gates. Menurut pengalaman Ibu, kenapa? Ada sesuatu yang aneh gitu untuk saya ya. Saya ikutin Bill Gates ini di forum ekonomi di Davos. Di Davos itu selalu ada forum ekonomi, kalau nggak salah awal tahun itu, awal tahun itu ada suatu forum ekonomi internasional. Di sana Bill Gates menjadi pembicara utama. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Ya, saya juga nonton. Nonton. Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin. Bahwa selalu pandemik selalu ada vaksin. Kalau pandemik penyelesaiannya yang vaksin. Kenapa nggak pandemiknya yang dihentikan? Kenapa mesti dibikin vaksinnya gitu loh? Mau ya jangan sampai terjadi pandemik. Gitu. Satu, ini kan bukan dokter dia itu. Dia nggak pernah sekolah kedokteran. Kenapa dia begitu fasihnya menganalisa akan terjadi pandemik, menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya itu suatu hal yang tidak masuk di akal saya gitu. Ada apa sih ya? Dia kan pebisnis, dia kan ahli komputer, mungkin dia ahli virus di komputer mungkin dia, tapi kalau virus di manusia kan berbeda gitu. Nah itu saya waktu itu tahun 2017 hanya saya kumpulkan saja. Nah begitu terjadi saya bongkar. Ibu membongkar ini tahun 2017. Saya batin doang tahun 2000, terus saya ikutin betul nggak ya kapan ya ada pandeminya, dan betul
ternyata ada pandemi betul yang sebetulnya tidak terlalu berat seperti flu burung. Flu burung itu 1 hari meninggal, 2 hari meninggal. Kalau ini masih membuktikan bahwa virus flu burung tidak menular. Pada waktu itu WHO sudah berkuar-kuar mengatakan flu burung itu menular, human to human transmission. Sudah masuk CNN, sudah digempurkan kemana-mana, seperti Wuhan. Tapi saya nggak mau. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Ini gambarnya virus saya. Ini bentuk virus saya. Nah itu kemudian, dan saya protes juga ke PBB. Sehingga kemudian terus stop. Setelah itu stoplah. Stop vaksin. Ya, stoplah flu burung. Stop flu. Saya nyetop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Ibu Ibu menyetop flu burung tidak dengan vaksin tapi dengan politik. Yes. Artinya flu burungnya hilang sendiri. Kalau di ekonomis saya dikatakan saya adalah menyelesaikan pandemi flu burung dengan transparansi. Kalau Ibu mengatakan seperti itu, artinya flu burung pada saat itu bisa dihentikan karena politik yang Ibu lakukan, artinya bisa diatur kapan berhentinya virus. Tidak. Begini, dia merencanakan ada pandemik. Kemudian saya bisa memotong, no, nggak ada pandemik di sini. Tidak ada human to human transmission. Pandemik itu selalu kalau ada human to human transmission, itu ada pandemi. Iya, betul. Dan pada saat itu vaksinnya mau dibuat dan dijual ke Indonesia. Ya. Dan kalau itu dijual ke Indonesia, dengan harga mahal, kita harus ngutang. Kita harus ngutang lagi. Kita harus ngutang untuk membeli vaksin. Yes. Dan Anda menyetop itu tanpa vaksin, Indonesia bebas dengan flu burung. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Oke. Apakah Ibu berpikir bahwa coronavirus, disease 19 atau COVID-19 It's something like that. is something like that? Saya bisa lanjut. Hampir sama. Setiap pandemik kemudian munculnya adalah Obat, vaksin dan obat. Apalagi seperti sekarang ini ramai banget kayak pasar malam gitu. Nah, itu bisa ditebak gitu. Bisa ditebak. Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemik, semua orang pasti bingung. Oke. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu hati-hati. Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik berikutnya. Karena kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus loh. Ya. Ada keuntungannya sama seperti kalau perang, karena sebenarnya jual beli senjata dan sebagainya, makanya akhirnya. Jadi menurut Ibu bahwa ini adalah biowarfare? Ya, tapi saya tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin Cina itu korban, Amerika juga korban. Kalau Cina korban, Amerika juga korban, berarti ada kelompok yang membuat. Bisa jadi. Kemungkinannya menurut saya itu perkiraan saya. Belum tentu betul, belum tentu benar. Belum tentu salah, belum tentu benar. Ya. Tapi kalau menurut Ibu, bukan Indonesia saja yang terlindung. Ternyata pandemi itu gagal. Satu dunia. 2006 iya. Kalau dihitung itu berapa ribu triliun. Yang saya nggak bisa ngitung. Sekarang hitung aja dengan corona aja sekarang berapa ribu triliun kerugian seluruh dunia. Apalagi kalau flu burung. Lah, yang saya terkesan sampai sekarang, lawong tidak menular kok WHO berani bilang menular. Pada saat itu.
Dan ibu membongkar gitu pada Ya. saat itu. Dan hasilnya, Membongkar. hasilnya, Dan hasilnya menang kita. dan Karena saya membuktikan secara virologi, ya, WHO mendiagnosa secara public health atau epidemiologi. hasilnya menang kita, Ya, tapi ibunya di penjara. Ironis ya, ironis. Ya, ya itulah dunia. Yang penting adalah niat kita, dan apa yang terjadi itu ya tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Tapi kenapa ibu masih berani bicara sekarang? Karena saya baca di media-media, ibu masih berani bicara tentang virus ini, ibu masih berani bicara tentang apa yang ibu lakukan. Bahkan saya ada media satu yang bicara tentang ibu dilindungi sniper, dulu tuh ada di media loh, Bu. Oh iya, saya nggak ngomong tentang itu. Yang saya omongin tentang ilmu yang orang banyak harus tahu. Jangan sampai rakyat ini nggak tahu sama sekali. Jadi saya hanya menyampaikan suatu ilmu pengetahuan, dan itu menurut saya wajib. Kalau saya tahu sesuatu yang tidak baik, saya diam saja. Padahal saya tahu, saya diam saja. Tapi kan ibu belajar Dosa. bahwa ketika ibu bicara pada saat itu, akhirnya menurut ibu, akhirnya ibu dipenjara. Waktu itu saya bukan hanya bicara ya, saya terlalu berani keluar, berani mengalahkan negara adidaya, itu suatu hal yang impossible sebetulnya. Sampai sekarang juga nggak ada, tapi jangan menggagalkan pandemi itu sampai sekarang nggak ada. Ya baru sekali ini. Baru sekali ya, pandemi gagal karena seorang ibu Siti Fadila. Tapi walaupun ibu sekarang ada di penjara, bangganya seperti apa, Bu? Ya, saya seorang Islam. Di dalam Islam itu pilihan Allah itu selalu terbaik. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Mungkin kita nggak tahu hikmahnya apa. Kalau dijebloskan penjara, apa ibu tidak emosi, tidak marah kalau ibu merasa tidak salah pada saat itu? Ya pastilah itu manusiawi. Tapi saya tahu musuh saya besar, jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Tapi saya pernah menang. Kalau dulu saya dibilang Pak Karni Ilyas, saya pernah, waktu itu belum ada ILC, tapi dia wawancara begini, lebih baik jadi harimau satu hari daripada jadi kambing seumur hidup. Dan ibu pernah jadi harimau. Ya. Sekarang jadi kambing apa? Sekarang ibu berapa lama lagi, Bu, kalau boleh tahu, Bu, masa tahanan ibu berapa lama lagi? Nanti Oktober. Oktober ini.